Shalom, selamat pagi saudaraku. Di dalam pribadi Allah sendiri, di dalam dirinya saudaraku, Allah itu punya tatanan di dalam menjalankan semua tata laksana pemerintahan alam semesta ini. Dia punya tatanan, dia punya aturan yang tidak dilanggar dalam dirinya sendiri. Dan Allah tidak dapat melawan tatanan yang terdapat di dalam dirinya sendiri juga. Karena sifatnya permanen dan absolut, saudaraku. Artinya begini, tidak dapat berubah seiring ruang dan waktu. Tetap dan permanen selama-lamanya. Absolut artinya tatanan dalam diri Allah tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, termasuk oleh diri Allah itu sendiri. Tatanan ini yang menyebabkan keteraturan di dalam diri Allah. Dan semua keputusan yang keluar darinya itu teratur karena tatanan yang sempurna ini. Jadi tidak ada kontradiksi yang dapat terjadi atau ditemukan dalam diri Allah dan segala keputusan Allah itu. Maka jangan pertanyakan keputusan Allah dalam hidupmu, karena Allah itu tidak akan kontradiksi dengan apa yang menjadi tatanannya. Tatanan ini beririsan dengan hakikatnya yang maha kasih dan maha adil, saudaraku. Jadi hakikat Allah yang maha kasih dan maha adil itu tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Dan banyak orang Kristen dan non-Kristen mempertanyakan pertemuan dua hakikat ini. Mereka bertanya begini, kalau Allah itu maha kasih, kenapa ia tidak mengampuni saja seluruh umat manusia? Mengapa Allah harus menghukum umat manusia yang tidak taat kepadanya? Bukankah ia Allah yang maha kasih? Kan ada pertanyaan-pertanyaan begitu kan? Maka kemunculan pertanyaan-pertanyaan itu dapat dimengerti mengingat konsep Allah pada sebagian besar orang Kristen yang masih belum sempurna atau tepat. Allah dipandang berat sebelah pada dirinya yang penuh kasih, kebaikan, dan anugerah. Maka dari itu tidak heran apabila muncul pengajaran hyper grace yang menekankan anugerah Allah yang menyelesaikan segala pelanggaran dan dosa manusia. Saudaraku, dosa dan kesalahan atau pelanggaran manusia, bahkan iblis, dapat diterima Allah dalam anugerahnya yang luar biasa. Anugerah semacam ini dapat dilihat sebagai anugerah murahan yang muncul dari pengenalan akan hakikat Allah yang tidak berimbang. Itu yang boleh saya katakan. Kalau di sisi lain ada kelompok yang menekankan bahwa keadilan dan ketegasan Allah itu akibatnya sosok Allah itu dilihat sebagai sosok yang penuh dengan keras, murka, garang, tidak berbelas kasihan. Pandangan semacam ini telah muncul sejak abad pertama berdirinya gereja yang diwakili oleh sosok Marcion. Marcion melihat Allah PL dan Allah PB adalah Allah yang berbeda. Allah PB dipandang sebagai Allah yang lembut, penuh kasih. Sedangkan Allah PL, Allah yang garang, geram, jahat, dan tidak berbelas kasihan. Itu pandangan Marcion. Akibatnya ia menolak PL sebagai kitab-kitab untuk mengajar umatnya. Marcion melihat ketegasan dan keadilan Allah dalam PL secara fatalistis dan tidak berimbang. Padahal saudaraku, Allah dalam PL adalah Allah yang sama yang ditemui di dalam PB, dalam pribadi Yesus Kristus. Allah dalam PL adalah Allah yang mengasihi umatnya dan penuh anugerah, sehingga ia tidak memperhitungkan keadaan awal Israel ketika menebus mereka keluar dari Mesir. Jika sekiranya Allah melihat kepantasan dan kelayakan Israel, tentu mereka tidak akan dibebaskan dari Mesir. Betul, saudaraku? Tapi pada faktanya Allah tidak memperhitungkan kepantasan. Allah tidak memperhitungkan kepantasan dan kelayakan Israel ketika membebaskannya dari Mesir. Tidak, saudaraku. Allah setia pada perjanjiannya terhadap nenek moyang bangsa Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Maka sesungguhnya sisi kasih dan keadilan Allah tidak dapat terpisahkan. Amin, saudaraku.
Dia adil, maha adil. Dia kasih, maha kasih. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya adalah hakikat Allah yang tidak terpisahkan atau non-dualistik. Dan di dalam kasihnya Allah menerima semua manusia melalui penebusan putra tunggalnya. Allah tidak mempertimbangkan orang ini pantas atau layak atau tidak mendapatkan anugerahku. Tidak. Ketika ia mengasihi dan menerima manusia, ia berarti sungguh-sungguh menerima manusia tanpa syarat. Dan Allah tidak berpura-pura menerima atau terpaksa menerima. Atau memaksa dirinya untuk menerima manusia. Tidak. Ia adalah Allah yang kasih adanya. Maka dia disebut maha kasih. Namun di sisi lain kasih Allah tidak membuat dirinya untuk kehilangan kedaulatan untuk menegakkan keadilan, saudaraku. Di dalam kasihnya ia menegakkan keadilan secara bersamaan sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini tidak perlu dipandang kontradiktif. Justru dengan menegakkan keadilan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Amin. Ya, begitu ya saudaraku. Jadi dengan Allah itu menegakkan keadilan, Allah sedang menunjukkan kasih-Nya. Jika Allah tidak menunjukkan keadilannya, maka ia melanggar tatanan yang ada di dalam dirinya. Bukti nyata kasih dan keadilan Allah itu sangat nyata tercermin dalam salib Kristus. Ketika Yesus disalib, Allah menunjukkan keadilannya terhadap dosa. Sebab setiap dosa harus dihukum atau memperoleh konsekuensinya. Kristus menanggung konsekuensi dosa tersebut di atas kayu salib. Namun secara bersamaan keadilan Allah di kayu salib itu juga menunjukkan kasih Allah. Sebab dengan matinya pribadi Yesus di kayu salib ada pengampunan dosa sebagai wujud kasih Allah untuk seluruh ya, bukan cuma orang Kristen, seluruh umat manusia. Maka dengan demikian saudaraku, sesungguhnya salib Kristus itu menunjukkan kasih, menunjukkan keadilan Allah secara bersamaan. Hal ini membuktikan bahwa kasih dan keadilan Allah itu tidak perlu dipandang berlawanan. Karena keduanya dapat ditunjukkan secara bersamaan di dalam diri Allah yang sempurna. Luar biasa Allah kita, saudaraku. Kalau saya mengerti akan hal ini, kita mengerti akan hal ini, kita bisa berkata betapa bersyukurnya aku punya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa di dalam keagungannya, di dalam kasihnya, di dalam keadilannya. Maka dari semuanya itu kalau kita kaitkan dengan pengampunan, dengan kasih dan keadilan Allah, kita mengimplikasikan bahwa pengampunan yang diberikan Allah tidak menghilangkan konsekuensi dosa. Ingat loh. Semuanya adil, baik, benar. Tapi Allah tidak pernah menghilangkan konsekuensi dosa kita. Setiap dosa, setiap pelanggaran memang diampuni dengan sempurna melalui kurban Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi konsekuensi atas dosa harus dituai oleh siapapun yang melakukannya. Kalau seseorang berzina, dia bisa kena penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit HIV, apapun itu. Itu salah satu contoh konsekuensi perbuatan yang harus ditanggung olehnya. Meskipun dosa perzinahannya diampuni ketika ia memohon ampun sama Tuhan. Ngerti ya saudaraku, itu contoh saja. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini dengan serius. Bagaimana kita hidup. Sehingga kita bisa menggelar kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan kau dan saya paham akan tatanan Allah ini. Tatanan keadilannya, tatanan kasihnya. Kita juga dapat hidup berhati-hati dan penuh dengan hormat di hadapan Bapa kita. Maka biarlah pagi ini saudaraku di dalam kasihnya kita mengerti bahwa Allah menegakkan keadilan secara bersamaan. Sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jangan jahat sama orang. Hiduplah benar.
Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Doakan mereka. Kenapa pastor harus lakukan itu? Karena Allah pun tidak memandang kelayakanmu dan kelayakanku untuk diampuni. Tetapi Dia mengampuni karena Dia Maha Kasih. Karena Dia Maha Adil. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa pandang syarat kelayakan mereka untuk menerima pengampunan kita. Karena kita sudah diampuni oleh Allah yang Maha Kasih itu terlebih dahulu. Selamat pagi saudaraku. Renungkan renungan ini. Dan biarlah ini bertumbuh menjadi kebenaran yang kuat, menjadi tonggak fondasi kekristenanmu dan kekristenanku dengan benar di hadapan Allah. God bless you.